Pelarian Sersan 1 atau Sertu Embe, oknum anggota Kodim 1417 Kendari, akhirnya resmi berakhir. Setelah sempat menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 1 bulan penuh, oknum TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa ini berhasil diringkus pada Selasa pagi, 19 Mei 2026, sekitar pukul 7.30 WITA. Sertu Embe ditangkap tanpa perlawanan oleh tim gabungan di wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini dikonfirmasi langsung oleh Komandan Detasemen Polisi Militer atau Kadenpom 14-3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, yang menyatakan bahwa pelaku kini langsung menjalani pemeriksaan intensif. Sebelum berhasil dibekuk, Sertu Embe dilaporkan melarikan diri pada 15 April 2026 lalu, tepat saat dirinya tengah menjalani proses interogasi internal di markas Kodim 1417 Kendari. Kala itu, oknum TNI tersebut nekat kabur dengan dalih ingin makan bersama sang istri yang datang menjenguknya. Padahal, menurut keterangan kuasa hukum korban, Andre Darmawan, pada hari yang sama pelaku sebenarnya dijadwalkan akan diserahkan secara resmi oleh pihak Kodim ke Denpom Kendari untuk diproses hukum. Mengetahui pelaku melarikan diri, Dandim 1417 Kendari, Kolonel Armdani AP Girsang, segera menerbitkan surat DPO dan memperluas pengejaran hingga melibatkan jajaran kepolisian dari Polda Sultra. Kasus memilukan yang menyeret nama Sertu Embe ini pertama kali dilaporkan terjadi pada Selasa, 14 April 2026, di kediaman pelaku yang berada di Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Korban dari tindakan keji ini adalah seorang bocah perempuan berinisial A yang baru berusia 12 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Pihak keluarga korban yang mendapati adanya indikasi kuat kekerasan seksual langsung melaporkan kasus ini ke pihak Denpom. Berdasarkan pemeriksaan awal dan hasil visum resmi dari rumah sakit, ditemukan bukti fisik kekerasan seksual yang mengonfirmasi seluruh dugaan tersebut. Kuasa hukum korban, Andre Darmawan, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa tindakan bejat ini tidak terjadi dalam satu peristiwa tunggal, melainkan sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku. Faktor kedekatan geografis dan ikatan kekerabatan menjadi pintu masuk terjadinya pelecehan ini. Letak rumah Sertu Embe diketahui berada sangat dekat dengan sekolah tempat korban menimba ilmu. Karena masih memiliki hubungan keluarga, korban seringkali singgah di rumah pelaku sepulang sekolah, baik untuk sekadar beristirahat maupun menunggu jemputan dari orang tuanya. Kondisi rumah pelaku yang dianggap sebagai ruang aman bagi korban, terlebih karena di rumah tersebut juga ada anak pelaku yang seusia dengan korban, justru disalahgunakan. Di sela-sela interaksi sosial keluarga yang tampak wajar di mata orang tua, Sertu Embe tega melancarkan aksi asusilanya secara berkali-kali. Kini, pihak keluarga bersama kuasa hukum mendesak agar pelaku dijatuhi sanksi hukum dan militer yang seberat-beratnya demi menegakkan keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam.